Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf ya, mendadak dan harus malam hari live-nya. Nah, sambil menunggu ya tamu yang saya undang. Bagi kalian yang sudah gabung silahkan tapping. Mohon informasi suara, audio, dan gambar. Nggak tahu nih kalau setting live susah. Aman. Oh, terima kasih. Mohon maaf ya malam-malam. Bantu tapping suara oke ya berarti. Ini sampai setting berapa kali lo tadi? Suara oke, video jelek ya. Jeleknya gimana? Oke. Sambil menunggu ya, sambil menunggu tamu. Saya udah kirim linknya. Coba saya WA lagi deh. Karena tadi sempat lama nggak bisa connect. Sorry, saya geser dulu sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih kayak nonton hantu sih. Oh. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Ada info terbaru apa MBS? Ya, makanya saya harus live malam ini. Saya dapat informasi, wah kaget juga ya ternyata. Ini ada kaitan sama ini, sang petualang. Assalamualaikum Mas, masih berlanjut kah? Masih? Mas. Halo? Oke, yang YouTube dimatiin aja. Nah. Ini pakai nomor nih, nggak pakai WA ini. Bentar. Biar nggak ganggu. Jelas banget. Udah, sekarang saya kasih. Udah ya? Udah jelas sahabat suaranya Kak Sil? Coba Kak Sil ngomong. Halo, selamat malam semuanya. Oke, udah ya. Loudspeaker jangan lupa. Udah saya loudspeaker. Udah Kak Sil, tadi kalau bicara durasi pemeriksaan Pak Dhani berapa lama Kak Sil? Wah, lama. Lama sekali ya? Kami tiba jam 8.30. Oke. Terus masuk ke dalam jam 9. Nah, terus ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam belum datang tuh tokohnya. Yang katanya ahli psikologi kan belum datang. Oke. Yang pada akhirnya sekiranya jam 11 baru mulai. Oh, 11 baru mulai. Termasuk Pak Dhani juga? Iya, jadi terpisah ya antara yang masuk duluan tuh Abi. Abi, terus Pak Dhani di samping saya, ada Abi di ruangan lain. Nah, terus sekiranya jam 12 istirahat sampai jam 1. Oke. Lanjut hari lagi. Terus lanjutannya lanjut lagi sampai jam 4 kali ya. Oke, Kak Sil, waktu pemeriksaan Pak Dhani itu kan mesti Kak Sil kan dampingi tadi. Yang Pak Dhani ya, saya di sampingnya. Berkenan nggak kalau saat ini cerita sekilas, apa sih yang diketahui beliau? Ya, pada intinya kenal sama Arigi nggak, Arigi sebagai apa, terus ada hari kejadian Arigi ada di mana, itu terus Mas Dhani bilang, pas lihat di mana, CCTV. Kamera, ya HP. Itu pokoknya jam 12 dia lihat ada motornya
Arigi sama 2 motor lain. Berarti ada main game gitu. Terus sekiranya jam 6 mereka masih ada motornya jam 6 pagi. Jam 6 pagi sempat dilihat lagi ada motor itu juga? Ada. Tapi mohon maaf tadi disebutkan 3 motor ya, bukan 1? Ya pokoknya lebih dari 1, 3 kalau salah 3. Lupa ya. Seingatnya bosnya 3. Ya. Intinya bosnya pada malam hari itu kurang lebih sekitar jam 12 dan jam 6 pagi sempat melihat di counter itu di dalam counter ada sepeda motor punyanya Arigi. Dari kondisi itu akhirnya beliau juga menyimpulkan bahwa Arigi kondisi di rumah, di counter, tidur di counter berarti ya? Iya. Oke. Berarti biasanya begitu, pokoknya kebiasaan setiap saat lah. Oke. Jadi nggak ada kekhawatiran, emang udah biasa begitu. Gitu. Jatuhnya malah ini saksi alibi ya, Kasil? Betul. Oke, ya semoga. Ya, karena memang ada di tempatnya kan. Saksi Adecas. Oke. Terus menginjak, berarti kalau Pak Dhani clear bahwasanya itu jatuhnya sebagai saksi Adecas ya nanti. Terus yang kedua, tadi saya dengar informasi bahwa Kak Sil itu sempat meminta ke penyidik terkait 1 berkas penetapan TSK klien Kak Sil, yang kedua sama dokumen-dokumen yang bisa menyertakan terkait dengan ketetapan tersangka itu. Ya, kalau saya kan begini ya, seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus ada 4 unsur. Oke. Ya, unsur yang pertama itu adalah memberikan keterangan sebelum dijadikan tersangka. Yang kedua harus ada 2 alat bukti yang cukup sesuai dengan KUHP 184. Yang ketiga harus ada prinsip kehati-hatian ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka. Yang keempat itu adalah bahwa alat bukti itu harus sesuai dengan pasal yang didakwakan. Itu wajib itu. Ya. Tapi tadi berkas mereka dijanjikan kapan atau bisa langsung diterima tadi? Enggak, tadi sih katanya mau didisposisi dulu ke atasan. Tapi yang pasti surat pengajuan dari Kak Sil sudah diterima oleh mereka ya? Saya minta 3 surat pengajuan ya. Yang pertama adalah pengajuan, saya minta berkas, dokumen atau akses apapun bentuknya, semua dokumen ketika Pak Yosef, Mimin, Abi, dan Arigi ditetapkan tersangka atas dasar apa. Yang kedua adalah saya minta dokumen barang sitaan, itu HP Pak Yosef yang waktu di Polres disita, tapi di putusan tidak ada. Betul. Terus yang ketiga itu tentang pengajuan permohonan perpindahan wajib lapor. Oke. Kak Sil ngusulnya kemana? Dari Polda ke? Ya, terdekat aja, polsek terdekat dari rumahnya Bu Mimi. Karena wilayah hukumnya sama ya Kak? Iya, gitu. Saya sih rencana kan saya tak tungguin lah biar sampai malam juga. Sempat ada kalimatnya dari penyidik mengkanit ya. Ya Pak, minta aja sama Pak Rohman. Saya bilang, Bapak baca judul saya dong, memang saya anak kecil. Itu saya mintanya melalui Polda, karena Polda yang menangkap klien saya dan mentersangkakan. Saya tidak ada urusannya dengan PH lama, saya bilang begitu. Nah akhirnya saya dikasih tanda terima 3. 3 surat, 3 tanda terima, kan kocak juga sih, sangat lucu. Ada sesuatu aja cukup. Gitu. Tapi mereka akan memberikan respon dalam jangka waktu berapa lama? Tersampaikan nggak? Ya, saya minta segera direspon. Tapi dia bilang lagi di disposisi. Kan biasanya kalau di Polda atau Polres itu ada memang tempat surat penerimaan surat, nanti diberikan ke posisi masing-masing. Tapi kan tujuan surat saya langsung ke Kapolda. UP-nya di Treskrimum. Iya. Oke, berarti tinggal nunggu ya. Kurang lebih entah 1 atau 2 minggu, entah berapa lama kita kalau belum tahu ya. Apanya? Iya, tanggapan dari suratnya Kak Sil itu. Saya sih mau segera, malah tadi maunya kok.
Tapi pas kalau memang kalau saya bilang gini, kalian ini yang menangkap klien saya, mentersangkakan klien saya, semestinya di dalam hitungan 5 menit juga harus ada dong. Ya. Surat itu kan gitu. Kalau masalah barang sitaan otomatis harus menghubungi Polres dulu. Terus kalau masalah permohonan perpindahan wajib lapor, ya wajar lah misalnya diselesaikan dulu. Tapi kalau dokumen penangkapan harusnya mesti langsung ada loh. Oke. Ya. Oke, kita tunggulah itu. Terus ini yang pertanyaan terakhir yang sangat krusial. Yang tadi kayaknya ada yang kesetanan. Jadi gini Kak Sil, saya tadi itu dapat informasi bahwasanya halo. Suaranya Kak Sil berisik di situ. Masa sih? Nah, udah. Saya dapat informasi bahwasanya proses tes psikologi yang sempat dialami oleh Abi itu bahkan tidak diteruskan atau katakanlah di pertengahan jalan itu di stop oleh Kak Sil dan tidak perlu ikut menyelesaikan sesi kedua. Bener nggak sih itu? Betul. Gimana penjelasannya? Jadi kan gini, Bu Mimin, Abi dan Arigi itu bilang waktu di Polres mereka sudah tes psikologi. Ya. Terus alasan Pak Kanit juga kemarin sama saya karena Bu Mimin sudah tes psikologi. Oke. Terus pada saat saya di ruang penyidik saya tanya Pak Kanit bisa izin banget ya. Abi dan Arigi sudah tes psikologi, ngapain dipanggil lagi orang barengan kok sama mamanya waktu itu bersama-sama? Oh nggak ada berkasnya di kami. Ya berarti ada kelalaian di Polres dong. Kalau saya katakan sudah ada, harusnya dites, ditelepon, kan ada telepon sekarang Pak, sudah canggih, nggak perlu bersurat lagi. Itu kan bawahannya Bapak, saya bilang itu. Tapi dia nggak nelfon. Udahlah Bu, ini prosesnya tolong dijalanin. Ya sebagai warga negara yang baik, Pak jalanin kan. Abi masuk duluan. Di ruang penyidik tinggal saya, Arigi sama si Dani. Oke. Ya. Sekiranya jam 12 mereka istirahat, kami ke kantin. Udah tuh. Nah barulah Arigi masuk. Jam 3 selesai. Jam 3 selesai katanya besok suruh datang lagi sesi kedua. Ini saya bilang lagi kursus atau apa ya Pak? Kok pakai seksi kedua segala? Gue bilang gitu. Mungkin jam kantornya udah selesai kali Kak. Kenapa? Jam kantornya selesai kali ya? Enggak juga lah. Polisi itu harus 24 jam. Bukan. Yang itu yang lakukan tesnya, yang lakukan tes psikologinya. Iya. Ya tapi kan itu masih jam 3. Ya, terus udah gitu udah tuh. Ya saya protes lah, saya nggak mau datang lagi besok karena waktu kita ini sudah kasihan juga Bu Mimin ya kan. Arigi juga harus kerja, bosnya juga harus kerja, kan gitu. Tetap ngotot. Tadi saya bilang ya udah gini aja deh Pak, izin ya Pak ya. Hak saya untuk tidak mengizinkan klien saya datang besok. Nah gituin. Aduh Bu jangan begitu dong loh. Kami punya hak. Ya Anda memanggil cek psikologi kan. Setahu saya cek psikologi paling lama 2 jam. Ini sudah berjam-jam loh. Dari katakan jam 11 karena kesalahan kalian bukan kesalahan kami. Jam 3 selesai, saya pikir udah selesai. Gak tahu ada sisi kedua, saya nggak mau. Saya besok tidak mengizinkan klien saya datang. Akhirnya Bu izin sebentar, dia keluar nggak lama. Jadi Bu boleh ini sisi kedua, langsung Arigi masuk. Arigi masuk, ya kan kami keluar. Karena Arigi saya pikir sudah inilah sangguplah dia untuk menikmati sandiwara lah gitu kan. Nah udah tuh menjelang maghrib Arigi baru keluar. Arigi bilang, Mam ini kayaknya bukan tes psikologi deh. Kenapa, ada apa? Loh kok ini saya ditanya-tanya kayak BAP katanya. Tanya apa? Pokoknya saya bilang gini, itu Yoris gitu. Kamu ada kebencian ya sama Yoris katanya. Kok manggil Yoris? Loh Bapak aja manggil Yoris kok katanya Arigi gitu. Terus kayaknya diarahkan dan disesuaikan skenario-nya seolah-olah si Arigi ini harus benci sama korban. Dipancing emosinya harus gitu ya. Unsur benci. Iya diarahkan gitu. Seolah-olah harus benci terhadap kedua korban gitu kan.
Saya kenal juga enggak Pak, kata Arigi. Bagaimana saya bisa benci orang enggak saya kenal gitu kan. Udah gitu persoalan rokok aja persoalan, oh rokok kamu bukan SC Pop ya? Oh bukan Pak, saya bukan Edanu, bukan Black Scorpion katanya gitu. Nah, ya kan kita udah baca semua toh. Pokoknya unsurnya itu seperti diadakan untuk kelihatannya terlihatnya membenci korban. Nah, seolah-olah ada alibinya di situ, ada motifnya kan gitu. Nah, pas Arigi keluar itu dia panggil adiknya. Adik pakai bahasa Sunda lah. Dan gini-gini saya paham bahasa Sunda. Iya. Sini kalian jangan ngobrol berdua. Kenapa? Gini mohon saya seolah-olah semacam kayak intimidasi lah, tapi nggak diarahkan seolah-olah saya harus benci sama korban. Pokoknya arah korban terus gitu katanya. Terus saya bilang, wah kurang ajar. Saya kan begitu orangnya kan. Akhirnya udah Abi dipanggil 15 menit lagi kata mereka mau sholat asar gitu. Udah saya ke atas sama Abi di suatu ruangan itu ada cewek masih muda ya. Katanya si asistennya, saya masuk ketok pintu selamat sore kan gitu. Langsung kayak gini kan, ibu siapa? Oh saya pengacaranya Abi mbak. Mohon izin tidak boleh masuk ya, di luar aja tunggu, nggak boleh intervensi. Loh mbak ini siapa? Saya asistennya komandan. Terus saya bilang gini, mbak tahu pasal 54, 56 KUHP nggak? Bahwa ada haknya seorang tersangka terdakwa didampingi pengacara, apalagi hukumannya 5 tahun. Yeah. Mbak mau melanggar hukum, saya gituin ya. Oh enggak, ini kan arahan bos saya. Mana bosmu, panggil aja bosmu. Saya bilang gitu. Komandan saya, panggil aja. Udah nggak lama masuklah si bapak-bapak ini, namanya siapa lah, Sylvester, whatever lah. Oh ini yang namanya Bu Sylvia ya, yang katanya magister hukum ya. Oh iya Pak, saya magister hukum militer. Kan dia yang tanya tuh, saya jawab. Oh kalau saya PhD lulusan Australia gitu kan. Oh bagus Pak, berarti Bapak speak English ya. Nanti kita bisa bahasa Inggris. Udah tuh, dia mencoba untuk sedikit intimidasi saya dengan gelar saya. Ya, tapi saya kan nggak kemakan gitu pas saya duduk. Terus udah dicatat dia sama asisten yang cewek. Terus saya bilang, izin ya Pak, siapa tadi saya lupa Pak Sil apa ya. Tolong ini asistennya diajarin lebih baik dan suruh baca. Kalau dia berurusan sama polisi, berarti itu rujukannya KUHP. Bahwa pengacara boleh mendampingi kliennya dan bahkan wajib kalau sanksi hukumannya itu di atas 5 tahun. Pasal 54, 56 KUHP suruh baca Pak. Oh enggak, dia lagi puasa. Wah bagus dong, puasanya udah batal tadi ya. Bilang gitu aja. Nah, dan akhirnya udah nggak lama beduk maghrib. Sorry, potong. Emang puasa apa Selasa ya? Gimana? Kalau Selasa puasa apa ya? Ya mana aku tahu, kok ya puasa bukan aku kok. Ya oke, terus lanjut. Nah, terus sudah gitu, beduk maghrib dia juga harus buka puasa, saya juga harus sholat. Kita semua orang muslim loh, kita semua orang muslim loh. Saya juga orang muslim Pak, bukan bapak aja, saya bilang. Pokoknya dia berusaha intimidasi saya gitu. Akhirnya dia bukan nasihatin asistennya, dia malah gas saya. Begini loh Bu, agak gini ya, ini saya rekam percakapannya ya. Dia bilang gitu kan. Oke Pak, kalau gitu saya juga rekam, saya bilang. Menurut kode etik, Ibu nggak boleh rekam, yang boleh rekam hanya kami, karena ada kode etik. Saya belum nyampe kepada dasar hukum Anda, kode etiknya undang-undang nomor berapa. Nah udah ngegas pokoknya intinya bahwasannya haknya dia untuk menanyakan tersangka, dan ini adalah untuk melengkapi berkas. Saya bilang gini, saya baru kali ini ada seorang tersangka pakai tes psikologi. Saya bilang gitu ya, ini urusannya apa Pak tes psikologi ini? Saya ini dokter, lulus PhD, lulusan Australia. Saya nggak tanya itu Pak. Bapak ini dokter atau doktor? Dua loh Pak, ya kan? Wah dia pokoknya ngegas saya, berusaha ngecilin saya. Tapi pada kesimpulannya, karena saya udah tahu dari cerita Arigi, mau Bapak tanyakan kepada klien saya. Ya saya akan bertanya-tanya mengenai yang saya akan tanyakan. Bapak mau ini tes psikologi atau menambah BAP Pak? Saya bilang gitu. Loh itu terserah kami katanya. Nggak bisa Bapak, terserah dalam hukum. Kalau Bapak begitu caranya, hukum tidak akan mendapatkan kemanfaatan Pak. Ya nggak akan dapatkan keadilan. Saya bilang gitu. Pegas lagi saya bilang, ya sudah saya mau izin ya Pak.
saya tidak akan mengizinkan klien saya meneruskan sesi kedua ini. Saya pamit pulang. Loh Bu, kalau Ibu nggak mau, saya akan catatkan bahwa atas suruhan, bahasanya gitu ya, suruhan pengacaranya ini tidak boleh diteruskan. Silakan Bapak mau tulis apapun, yang jelas saya melarang, ya, lebih keras lagi saya melarang klien saya untuk meneruskan karena alih-alih tes psikologi memanfaatkan waktu untuk menambah BAP, saya gituin. Saya pulang, udah ketemu Bu Mimin, ketakutan. Bu, nanti saya gimana? Selama Ibu dipegang sama saya, Bu, biar saya yang di penjara, Bu. Saya bilang gitu. Ini nggak benar, Bu. Nggak benarnya apa? Mereka itu nggak punya 2 alat bukti yang cukup, Bu. Yakin saya, Bu. Alat bukti harusnya tuh alat bunuhnya, ya kan? 2 alat bunuhnya. Terus kemudian keterangan saksi bukan cuma Anggir sama Danu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya bilang itu. Ya udah Bu, saya berani, saya berani di penjara Bu Mimin. Kalau Bu Mimin, Abi dan Argi sudah bersama saya, darah nyawa saya pertaruhkan untuk kalian. Kalian gak usah takut, saya bilang itu. Sekarang juga pulang. Buat apa? Kalian ini sama saja ditaruh di kandang buaya, saya bilang begitu. Ya, kalian tuh mau diterkam, kalian ini dijebak. Berani ngomong kayak gini loh, Bang. Berani saya ngomong kayak gini, karena kalau seorang psikolog, Bang, yang saya temuin itu biasanya ngomongnya kalem, bijaksana, rapi. Ini enggak, Bang. Gas. Dari awal saya datang gas. Gitu. Ya entah, mungkin bisikan-bisikan kali. Karena sebelumnya di ruang kanit itu saya ceramah, Bang. Saya ceramah, saya bilang gini, Pak, saya izin sekali ya, atas nama hukum, atas nama keadilan. Ini klien saya 3, ini bahkan Pak Yosep. Pak Yosep itu menjadi tersangka saja belum pantas, Pak, apalagi gue terpidana. Bapak harus jujur sama saya. Ini 2 alat bukti yang cukup belum ada, seperti dipaksakan karena adanya seseorang yang menyodorkan diri menjadi justice kolaborator. Ya, hidup kita cuma sekali loh, Pak. Jangan sampai kita memenjarakan orang yang salah. Itu karmanya akan turun-temurun. Saya ceramah di situ, Bang. Yang pakai baju kotak-kotak tadi ya, Kak? Pokoknya kanitnya ada itu, sampai yang nama kanit. Yang baju kotak-kotak, betul. Terus saya bilang gini, kalau Anda sebagai polisi yang baik dan benar, Anda paham dengan Perkaba, Perkapolri, KUHAP, putusan MK 21 tahun 2014, harusnya Anda segera SP3-kan, saya gituin, Bang. Ya Bu, kalau kita kan harus begini-begini, ya udah gini aja deh. Saya minta semua dokumen, semua link yang menyatakan klien saya ini semuanya tersangka, saya minta. Ya, kalau sampai itu tidak diberikan, berarti Anda menangkap itu tanpa dasar, saya gituin. Ya Bu, ini suratnya didisposisi katanya. Oke, saya tunggu. Malam ini juga ya Pak, saya nggak janji. Nah, pas saya pulang tadi ngambek, ya kan, marah sebenarnya ngambek. Kemudian dia bilang, ya Bu, nanti kita WA aja. Ya udah, saya mohon ya Pak. Ini saya permohonan resmi loh, 3 surat saya bikin di dalam mobil. Ya kan? Karena saya tahu kalau di polisi harus pakai surat-surat resmi. Ya udah, akhirnya kami pulang. Kami pulang dengan catatan bahwa bukan saya yang tidak bisa diajak kerjasama, tapi cara mereka dengan masyarakat ya, khususnya masyarakat menengah ke bawah, itu sangat tidak ada penghormatan sama sekali. Mereka seolah-olah mempermainkan hak asasi manusia loh, Bang, menurut saya gitu. Ya, dan saya sangat marah sekali. Jangan mentang-mentang kamu bertugas, kemudian kamu ingin cepat-cepat menyelesaikan, kemudian kamu inginnya pokoknya orang ini harus dipenjara. Kan nggak bisa begitu loh, Bang. Makanya dalam putusan MK nomor 21 itu ada yang namanya prinsip kehati-hatian. Tidak bisa seorang polisi atau penyidik mentersangkakan seseorang. Apalagi begini kan, saya jelasin waktu di ruang penyidik. Bapak menangkap klien saya duluan, mentersangkakan klien duluan, kemudian Bapak baru menggeledah. Habis menggeledah, kemudian Bapak baru minta keterangan-keterangan. Pak, sekarang udah zaman canggih, Pak. Sejak 2014 itu tidak boleh lagi seperti itu. Saya gituin. Apakah Bapak-Bapak paham tentang Perkaba ini, Pak? Ada di situ SOP-nya. Ya, terus KUHAP 77 juga ada SOP-nya.
Kemudian diperluas dengan putusan MK. Bagaimana bapak-bapak ini bekerja? Bagaimana bisa mengayomi rakyat yang katanya presisi 78 tahun? Saya bilang begitu. Semua cuma ada dia saat itu. Gitu. Terus saya bilang gini, ini saya kasih ke Kanitia, ini memori kasasi saya. Semua jawabannya ada di situ, Pak. Baca aja, Pak. Ini buat saya, Bu Sylvi. Baca aja, Pak. Saya kasih secara gratis, saya gituin. Buat pelajaran dulu, Bapak kan desa kan? Saya bilang gitu, udah. Nah, udah gitu, ya terus apalagi yang Ibu dapatkan? Oh, OOJ, saya punya berderet tuh nama-namanya, saya sudah kantongi, saya bilang gitu kan. Nah, terus untuk pelakunya pun sudah saya kantongi namanya, saya bilang gitu kan. Nah, dan untuk hal-hal lain juga sudah saya kantongi tentang yayasan dan sebagainya. Oh, Ibu tuangkan nggak di memori kasasi? Ya enggak lah, Pak, itu nggak ada urusannya memori kasasi dengan OOJ. OOJ akan saya laporkan tersendiri. Tapi kenapa mereka nanya termasuk dengan memori kasasi ya? Iya, saya bilang untuk OOJ saya akan laporkan, termasuk anda semua, saya gituin Bang Pen. Terus kasasinya apa dibilang gitu, Kak Sil? Ya, Kak. Ya, Bu Mimin aja sampai ketakutan, mereka ekspresinya bengong, kaget, shock, kayak gitulah gitu, nggak tahu, saya ngegas gitu kan. Saya bilang mohon maaf ya Pak, saya ini pengacara rakyat ya, saya akan berlaku untuk rakyat ya, saya keras untuk rakyat, saya nggak peduli. Yang penting jangan sampai Bapak memenjarakan orang yang salah, Pak, dosa Pak, hidup cuma sekali. Kalau memang mereka nggak ada dua alat bukti yang cukup, yang tidak ada kaitan, yang tidak ada relevansinya dengan pasal yang disangkakan, SP3 kan Pak. Atas nama hukum Pak, saya gituin. Oke, saya sekarang mau tanya Kak Sil. Ini kan mungkin dari sisi penyidik mesti melihatnya bahwa klien termasuk ya terutama klien lah ya, atau PH-nya juga tidak kooperatif, itu bisa nggak disimpulkan seperti itu? Satu. Yang kedua, memungkinkankah nanti suatu ketika akan dimunculkan surat panggilan? Karena bila mana diterbitkan surat panggilan 2-3 kali tidak hadir, kan dinyatakan tidak kooperatif nih, suatu ketika kan mereka juga bisa langsung ambil tindakan. Gimana menurut Kak Sil? Ya sekarang begini kan Bang, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa proses yang mereka lakukan sudah salah dari awal Bang. Oke. Ya tindakan yang saya lakukan itu paling dekat itu pra peradilan Bang. Kami sudah siapkan pra peradilan. Jangan sampai gara-gara peristiwa ini kami disangka tidak kooperatif. Kami datang kok. Kami sudah menjalani apa yang diinginkan. Cek psikologi kan. Tes psikologi. Tapi yang kedua seperti ada penambahan BAP. Saya tidak suka seperti pertanyaannya menjurus kepada pribadi. Seolah-olah mereka ini penjahat. Seolah-olah mereka ini membenci korban. Karena itu bukan tes psikologi Pak. Tadi tesnya ada pertanyaan bentuk tulisan atau lisan ya Kak? Direkam aja. Sesi pertama gambar-gambar katanya pilihan ganda kayak gitu. Tapi yang kedua kata Ari cuma tanya jawab kayak interview ya. Oke. Dan tapi pertanyaannya bukan kayak psikologi tapi menekan. Seolah-olah mereka harus membenci korban gitu. Digiring supaya muncul rasa emosinya kali ya, mungkin itu poinnya ke sana kali. Iya betul. Untung kalau Arigi orangnya kalem, cuman kalau adiknya kan pendiam banget Bang. Saya kasihan banget, makanya pas adiknya saya temenin nggak tahu ribut kamu di sana. Oke, berarti ribut saya. Gitu. Poin pertama Abi berarti sebetulnya dia sudah ngikutin full ya kalau Abi ya. Yang pertama udah. Abi Arigi udah yang pertama, tapi sisi kedua hanya Arigi saja. Oh Abinya belum sesi 2 ya. Ya, terus saya mau kasih pengumuman sedikit ya Bang. Silakan. Ini hasil analisa saya ya. Bahwasannya Yoris tidak ada kaitannya dengan pembunuhan dan Yoris itu tidak ada dalam daftar list saya sebagai pembunuh Pak. Oh gitu? Iya Bang. Kenapa bisa langsung muncul statement itu Kak Sil? Ada nanti Bang, nanti akan saya paparkan. Yang jelas sebenarnya tujuannya adalah Yoris, tapi kenapa kenanya Yosef, itu Bang kuncinya. Oh jadi yang di TO itu harusnya Yoris, yang di TO harusnya Yoris, oke. Rupanya tapi yang kenapa Yosef? Karena pas Pak Yosef yang datang. Iya. Pak Yosef pernah berkata apa, kata jangan sampai saya jadi korban ketiga ya.
Nah, jadi sebenarnya pokoknya saya cuma dari hati saya yang paling dalam bahwa Yoris bukan pelakunya dan Yoris sudah saya coret dari list. Itu mohon maaf, itu berdasarkan temuan secara fakta atau intuisi aja sebagai lawyer? Fakta dong Bang, Fakta ya? secara fakta. Oke. Secara fakta. Ya. Karena dengan statement Kak Sil ini bakal bisa jadi kontroversi loh, jangan salah. Karena memang sebagian orang di luar sana masih banyak beranggapan YRI juga terlibat kayak gitu. Tapi akhirnya kegeser ke yayasan kan sekarang gitu loh. Ya oke, Ya, nggak berarti apa-apa Bang, itu hak orang ya, siap. Berasumsi, menebak dan sebagainya. Tapi saya setelah saya teliti ya sampai tahu sendiri lah, tidur saya cuma 2-3 jam aja ya. Yoris tidak bersalah Bang, Yoris tidak bersalah. Keren nih, karena ini menurut Sylvia Bang. Karena kemarin ketemu Kak Sil nggak ngomong apa-apa soal ini, tiba-tiba di YouTube ngomong gitu, wah keren. Boleh. Ya. Nanti mungkin off cam kita akan ngobrol terpisah ya. Menarik sekali itu. Ya. Terus ada lagi yang mau disampaikan nih? Ya, saya berharap kan gini ya Bang. Saya ini tidak punya kepentingan kok, bahkan saya pro bono murni. Saya juga bukan mencari popularitas, karena saya memang sudah banyak sekali kasus-kasus saya yang sudah besar juga ya. Saya yang berharap ada kepastian hukum. Kepastian hukum untuk Bapak Yosef. Karena saya yakin yang tadinya 1000% menjadi 1.000.000% bahwa beliau tidak bersalah. Dan saya juga yakin Bu Mimin, Abi, dan Arigi tidak bersalah, Bang. Jadi jangan sampai hukum ini menyesatkan. Orang yang tidak bersalah dihukum. Kan itu dosa besar kita, Bang, membiarkan hal seperti itu. Setuju. Oh, berarti mohon maaf ya, mohon maaf dikoreksi Kak Sil kalau saya salah. Ya. Berarti menurut kacamata Kak Sil, satu, pihak keluarga besarnya, terutama saya keluarga inti, Pak Yosef, Yoris, Bu Mimin, Arigi, Abi, menurut Kak Sil malah terindikasi sebagai korban kambing hitam ya, yang semulanya target utamanya Yoris, malah sekarang gesernya ke Pak Yosef itu. Betul. Oh, oke. Ya. Duh, kok mati teleponnya? Sorry. Bentar, sahabat, kepotong. Potong ya, maaf ya. Bentar. Sebentar, sabar. Tiba-tiba mati, why? Tapi informasi keren ini terkait dengan keterangan Kak Sil tadi ya, sahabat sebentar ya, saya menghubungi lagi Kak Sil. Apa nggak bisa dihukum? Halo, sorry keputus. Sorry keputus. Oke, berarti intinya tadi ya statement Kak Sil, terus terang saya kaget dengan keberanian Kak Sil memberikan statement bahwa sasaran awal itu yang di TO Yoris, rupanya bergeser ke Pak Yosef karena datang pagi itu. Tapi kenapa dengan MAA? Apakah mungkin mengasumsikan bahwa satu paket? Ya. Iya kan? Karena memang Pak Yosef ini kan maksudnya gini loh, sebenarnya pengen dihabisin semua kayaknya sih Bang. Gitu loh. Iya, makanya ya cara menghabisnya kalau untuk Mimin sama anak-anaknya ya harus di penjara gitu kan. Karena tapi yang berkaitan erat sekali ya Yosef, Yoris, Tuti, Amel Bang.
Satu darah, Bang. Oke. Sekarang pertanyaannya dengan Danu apa? Bang, dengar baik-baik kunci saya, Bang. Satu darah, Bang. Itu kuncinya gitu, satu darah. Nanti ke situ nanti. Oh, namanya misteri suci toh. Pelan-pelan. Oke, paham. Sekarang pertanyaannya, terus Danu ngapain coba? Kenapa kok dia dengan serta-merta mengakui sebagai pelaku, bahkan ngajuin sebagai sisi? Ayo. Ya, tolong tanya pengacaranya, Bang, kalau itu. Ya dong. Apakah tanya saya? Setuju. Apakah mungkin sesuai dengan, ya saya ngomong prediksi lah ya, saya kan nggak punya. Ya. Kalau saya memprediksikan memang dari awal Danu itu tidak ikut sampai serta-merta ke dalam TKP. Dia cuma hanya diam di depan. Makanya, Bang, kalau tanya saya kenapa Danu serta-merta masuk, ya tanya pengacaranya, jangan tanya saya. Saya pengacara Yosef Budimin hari ini. Siap. Oke, mungkin nanti pembahasan itu off cam aja ya, karena nggak layak untuk dibahas lah. Berarti cukup ya yang mau disampaikan itu ya kegiatan hari ini. Tapi alhamdulillah saya ngajak live ngobrol hari ini karena sudah mandi Kak Sil, mungkin insya Allah udah redam kan emosinya. Jadi kalau tadi waktu di jalan kayaknya udah masih ketempelan setan tadi kayaknya. Iya, saya gemeteran, Bang. Kalau saya marah gemeteran. Begini, Bang. Kadang-kadang orang, saya mau sholat dulu, kayak gitu ya. Seolah-olah agamais. Tapi ketika menyangkut nyawa manusia, mereka menggampangkan, Bang. Kalau saya nggak begitu, ketika saya membela nyawa manusia, apalagi manusia masih hidup, Bang. Itu saya gila banget belanya, Bang. Ya tinggal jangan main-main sama saya soal nyawa orang gitu. Kan tinggal nawaitunya, Kak. Kalau nawaitunya tinggal mikirin yang ada di pundak ya susah. Iya. Itu aja. Betul, Bang. Nah, makanya si pirang ini, insya Allah lah masih nawaitunya lillah ta'ala karena Allah ta'ala, dan semuanya berawal dari memohon kepastian hukum, memohon keadilan hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri, Pak. Oke. Mungkin kalau diizinkan saya titip pesan, Kak Sil tegak lurus saja. Tidak perlu melihat kanan kiri, tegak lurus, membela klien gitu kan. Jangan sampai mikirin. Saya yakin kanan kiri itu yang mereka kontra pasti ngomongnya udah ngalor ngidul, bahkan sampai sudah body shaming segala macam toh. Gitu loh. Iya. Ya, tapi enggak apa-apa, itu ujian, enggak masalah. Nah, kalau saya itu udah siap kan dari awal, Bang. Saya sudah siap. Pasti saya diserang dalam bentuk apapun saya diserang. Tapi kembali lagi Allah kan tidak tidur, Bang. Sylvia nawaitunya seperti apa Allah bisa lihat. Ya, jadi saya juga nggak menyalahkan mereka. Mungkin mereka terlalu fanatik. Saya kembalikan kepada Allah, kembalikan hati mereka ya Allah. Saya tidak menyupai mereka. Saya tidak